Salam kudus saya sampaikan kepada saudara-saudara dan pemirsa di rumah. Saya akan menyampaikan satu topik pelajaran, yakni persepuluhan. Persepuluhan ini banyak diminati oleh orang. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, teristimewa pemirsa di rumah, tentang apakah benar bahwa persepuluhan itu dapat diterapkan di lingkungan gereja-gereja saat ini. Dan apakah peraturan tentang persepuluhan itu memang diberlakukan kepada gereja-gereja saat ini? Atau diperuntukkan kepada orang beragama Kristen? Ataukah persepuluhan itu sendiri adalah peraturan untuk siapa? Nah, oleh sebab itu tentu kita harus melihat landasan Alkitabiahnya. Supaya tidak salah di dalam menerapkan yang namanya persepuluhan itu, kita harus belajar dan kita harus lihat dari kitab suci. Apakah benar tertulis di dalam kitab suci bahwa persepuluhan itu memang diperuntukkan kepada para pendeta yang berada dalam lingkungan agama Kristen, ataukah kepada siapa peraturan itu diberikan? Untuk itu kita melihat payung hukumnya di dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan ketetapan hukum-hukum dan peraturan itu hanya berlaku antara Allah dengan orang Israel. Allah tidak memberlakukan kepada segala bangsa. Artinya segala bangsa itu tidak mengenal hukum-hukum Allah. Jadi peraturan itu hanya berlaku antara Allah dengan umat Israel. Nah, kita harus ketahui bahwa sejarah sampai munculnya persepuluhan itu adalah berangkat dari ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketika Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kemudian Allah memberi perintah untuk membagikan tanah perjanjian itu kepada umat Israel. Dari pembagian tanah, 12 suku, hanya 11 suku yang mendapat jatah tanah. Sedangkan satu suku, yaitu suku Lewi, dia hanya mendapatkan tanah penggembalaan dan juga kota-kota perlindungan. Dia tidak mendapat jatah tanah. Nah, jatah tanah itu hanya dibagikan kepada ke-11 suku. Mengapa demikian? Oleh karena suku Lewi ini memang telah ditetapkan untuk menjadi imam Allah. Dan pekerjaan mereka itu di kemah pertemuan. Itulah sebabnya kita harus tahu latar belakang atau kronologis daripada mengapa persembahan persepuluhan itu diberlakukan kepada orang Israel. Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Di sana tertulis bahwa pembagian tanah Kanaan itu oleh Imam Eleazar, Yosua bin Nun, dan kepada kaum keluarga dari suku-suku Israel. Yang dimaksud ialah dari ke-12 suku pada waktu itu. Di antaranya ke-11 suku yang mendapat jatah atau pembagian tanah. Perintah itu kepada ke-11 suku Israel untuk apa? Untuk mereka mempersembahkan persembahan persepuluhan. Karena segala persembahan persepuluhan itu yang berasal dari tanah, juga dari buah dan pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dan itu tercatat di dalam Imamat pasal 27 ayat yang ke-30. Lalu pertanyaannya, persembahan persepuluhan itu dibawa kemana? Di dalam Ulangan pasal 12 ayat 6. Persembahan itu harus dibawa di hadapan Tuhan tahun demi tahun. Di tempat yang Tuhan tentukan. Ulangan 14 ayat 22 sampai 26. Dan persembahan
persepuluhan itu oleh karena jarak mengantarnya cukup jauh, itu bisa diuangkan. Nah, diuangkan dan bisa dibelanjakan. Dan dibelanjakan tentunya untuk mereka makan dan minum. Hanya saja ada satu, jangan lupa. Yaitu apa? Jangan lupa kepada orang Lewi. Oleh karena orang Lewi tidak mendapat jatah tanah, dan jatah tanah itu hanya dibagikan kepada ke-11 suku, karena itu Tuhan ingatkan. Jangan lupa itu orang-orang Lewi. Itu tertulis dalam Ulangan pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ke-29. Nah, jadi persembahan persepuluhan itu dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, ujilah aku, apakah aku tidak menurunkan kepadamu berkat-berkat ya, yang berkelimpahan. Itulah ayat yang populer, ayat yang sering kali digunakan di mana-mana. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan persembahan persepuluhan dari ke-11 suku Israel itu untuk kebutuhan daripada suku Lewi. Oleh karena itu, persembahan 1/10 dari hasil tanah ya, yang dibawakan oleh orang Israel kepada Tuhan, 1/10 itu Tuhan berikan untuk keperluan daripada imam-imam dari suku Lewi. Mengapa demikian? Karena suku Lewi itu kerjanya di kemah pertemuan, melayani ya umat, melayani rohani jemaah Israel. Karena itu mereka tidak memiliki jatah tanah di sana. Dan itu tertulis di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-24. Nah, setelah orang Lewi atau imam-imam dari imam suku Lewi sudah mendapatkan 10% dari orang Israel, maka mereka juga harus memberikan 1/10 dari 1/10 yang mereka dapat itu, berikan kepada Tuhan. Karena dengan demikian akan diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi ada tata cara, ada mekanisme. Bukan berarti bahwa orang memberikan persepuluhan lalu kemudian itu stop, tidak. Ya, orang Israel dari ke-11 suku membawa persembahan persepuluhan dari hasil tanah mereka, dibawakan masuk ke rumah perbendaharaan pada Tuhan, lalu kemudian Tuhan berikan itu kepada imam suku Lewi. Imam-imam dari suku Lewi itu juga memberikan 1/10 dari 1/10 yang mereka peroleh. Berikan kepada Imam Harun dan juga kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang kudus, dengan demikian jelas sebagaimana tertulis di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-18 ayat 25 sampai yang ke-28. Nah, pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberi sumbangan kepada para penunggu pintu gerbang dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi juga mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Itu juga tertulis di dalam Nehemia pasal 12 ayat yang ke-47. Nah, saudara-saudara, para pemirsa, ya, saudara-saudara yang terkasih di rumah, kita ikuti pelajaran ini dan kita harus mengerti. Jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan, sementara kita sendiri tidak tahu latar belakangnya, kronologisnya, mengapa, ya. Oleh karena itu yang pertama, saya ingin simpulkan bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Imamat 27 ayat yang ke-30. Dan persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, persembahan persepuluhan orang Israel itu ya, itu adalah milik Tuhan. Karena itu harus diberikan, dibawa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan itu juga kepada orang Lewi menjadi bahagian mereka. Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Dan orang Lewi pun akan memberikan 1/10 dari 1/10 ya, persembahan persepuluhan orang Israel itu dibawakan ya
kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kedua. Jika dalam gereja saat ini orang menerapkan peraturan tentang persembahan persepuluhan, maka pertama, persembahan persepuluhan itu dibawanya kemana? Kepada siapa? Karena peraturan persepuluhan itu adalah peraturan orang Yahudi. Berlaku hanya antara Allah dengan orang Yahudi. Dan dalam penerapannya persepuluhan itu haknya imam suku Lewi. Nah, kalau gereja saat ini menerapkan persepuluhan, saya bertanya, persepuluhan itu dibawa kepada siapa? Ya. Kedua, apakah perintah yang sama yang Allah berikan kepada Israel bisa digeneralisasi? Ya, bahwa perintah itu juga diberlakukan dalam gereja saat ini. Lalu kepada siapa? Sedangkan jelas di sana ada imam suku Lewi, ada ke-11 suku. Nah, untuk itu tentunya firman Tuhan memberi penjelasan kepada kita. Bahwa kita belajar firman Tuhan itu harus sesuai dengan yang tertulis. Jangan kita mengadopsi ayat-ayat firman tertentu, lalu kemudian kita terapkan di dalam gereja kita, lalu kemudian kita di dalam penerapannya kita menjelaskan bahwa jemaat harus membawa persepuluhan. Padahal persepuluhan itu adalah hak imam suku Lewi, orang Israel. Persembahan persepuluhan itu dari ke-11 suku, dari hasil tanah mereka. Mereka bawa ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di rumahku, kata Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10. Dan di sanalah persembahan persepuluhan itu Allah berikan kepada imam suku Lewi, karena mereka lah yang bekerja di kemah pertemuan melayani jemaat Israel. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Jelas, peraturan itu hanya berlaku antara Allah dengan umat Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Allah tidak memberlakukan peraturan itu kepada bangsa kafir. Kita ini dulu bangsa kafir, bangsa lain tidak punya Allah. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Kita tidak punya Allah, kita tidak punya Tuhan. Yang punya Tuhan itu cuma orang Israel. Lalu bagaimana dengan kita di dalam program anugerah ini? Yang benar adalah apabila gereja-gereja menerapkan persepuluhan itu ajaran sesat. Gereja-gereja yang menyesatkan jemaatnya. Gereja-gereja yang hanya mau menggaruk kantong atau menggaruk uang jemaat untuk kepentingan mereka. Karena peraturan itu hanya berlaku antara Allah dengan umat Israel. Allah tidak memberlakukan peraturan atau tidak memberi perintah itu kepada gereja atau kepada orang beragama Kristen. Oleh karena itu, zaman anugerah tidak diberlakukan yang namanya persepuluhan. Bagaimana penerapan di dalam zaman kasih karunia ini? Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, 8 dan 12. Apa itu? Pemberian sukarela. Jadi kalau memberi itu dengan sukarela, bukan persepuluhan. Persepuluhan itu porsinya Israel, sedangkan sukarela itu adalah porsinya kita dalam program atau zaman kasih karunia ini. Jadi apabila ada yang menerapkan persepuluhan, apalagi mendesak supaya harus memberikan persepuluhan, itu adalah menerapkan ajaran sesat, menyesatkan jemaat, memaksakan jemaat untuk memberikan persepuluhan. Demikian kiranya pelajaran ini menjadi berkat dan pengetahuan rohani untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.